Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi tentang metode penelitian kualitatif. Teman-teman mahasiswa sudah mendengarkan pengantar kemarin mengenai seperti apa paradigma penelitian kualitatif itu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materinya. Kita mau lihat seperti apa perspektif metode penelitian kualitatif ini. Kita akan berangkat dari teori pemahaman Kurzweil ya. Jadi kita angkat ini yang sering dipakai oleh mahasiswa ketika menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Kurzweil ya menganggap bahwa penelitian kualitatif itu adalah suatu proses inquiry. Jadi proses inquiry ini merupakan upaya ya menggali lebih dalam informasi secara kritis, analitis, dan argumentatif dengan menggunakan langkah yang ilmiah. Ingat, jadi inquiry ini prosesnya adalah upaya kita untuk menggali ya secara mendalam mengenai informasi secara kritis. Jadi kita kritis, kemudian analitis dan argumentatif dengan menggunakan langkah yang ilmiah atau prosedur ilmiah. Jadi Kurzweil menganggap bahwa proses ini sangat penting karena Kurzweil juga memberikan tujuan bahwa dengan langkah ini ya tentu sebagai peneliti itu dapat mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang masalah yang sedang ditelitinya. Jadi seorang peneliti itu seharusnya tidak mudah mempercayai informasi begitu saja, ya itu anggapannya. Jadi kita tidak boleh mudah mempercayai informasi begitu saja tanpa melakukan penggalian data. Jadi saat menggali lebih dalam informasi yang harus dilakukan secara kritis, ya peneliti ini tentu menerima satu informasi di awal, dan informasi itu tentu tidak boleh langsung kita percayai begitu saja. Jadi apapun masalahnya di dalam penelitian itu, jadi peneliti tidak boleh langsung mempercayai mengenai informasi itu. Jadi kita harus melakukan pelacakan lebih jauh, studi lebih mendalam tentang hal tersebut ya. Jadi ini perspektif metodologi penelitian kualitatif yang menurut Kurzweil ya. Kemudian Kurzweil ini, John Kurzweil ini mendefinisikan itu penelitian suatu proses yang ini tadi bertahap ya, bersiklus tentu, yang dimulai dengan identifikasi masalah. Jadi harus diidentifikasi dulu masalah apa yang ada di lapangan atau yang ingin diteliti. Jadi isu-isu itu mesti diidentifikasi ya. Setelah masalah itu teridentifikasi, kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan. Jadi kita review bahan bacaan atau kepustakaan yang relevan dengan isu masalah tadi. Jadi setelah itu kita tentukan dan memperjelas tujuan penelitian kita, dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Jadi kita kumpulkan data berkaitan dengan literatur dan tujuan penelitian kita. Setelah data terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu, tentu sebagai peneliti kualitatif kita harus menginterpretasi data yang diperoleh. Jadi interpretasi data ini kita tafsirkan data itu berdasarkan pemikiran yang misalnya kalau kita pakai Kurzweil tadi. Jadi anggaplah sebagai inquiry tadi ya. Setelah kita interpretasi data tersebut, tentu puncaknya itu pada laporan atau hasil penelitian. Jadi pembaca atau audiens itu akan mengevaluasi dan selanjutnya menggunakan laporan kita sebagai patokan dalam memecahkan masalah. Kemungkinan misalnya kalau masalah sama di tempat lain, pembaca tentu akan tertarik untuk melihat tulisan kita. Jadi ini siklus yang diberikan oleh
Crasswell tadi, John Crasswell ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa harus memahami hal tersebut dengan lebih baik. Bagaimana tahap-tahapannya kita akan lakukan, jadi akan kita coba praktekkan nanti ya. Selanjutnya, penelitian kualitatif ini itu sering juga disebut sebagai penelitian interpretatif, karena peranan penting dari peneliti yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh partisipan. Jadi memang ini tadi yang tahap interpretasi ini memang peneliti lah instrumen utamanya. Jadi kekuatan data, analisis datanya itu kekuatannya itu ada pada peneliti. Jadi peneliti harus mengetahui secara baik seperti apa masalah yang ia teliti dan mengetahui seperti apa metode interpretatif yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Jadi kata partisipan ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi ini kata partisipan ini dalam metode kualitatif itu sebenarnya dinamis. Sebab informasi dari peserta penelitian itu dapat saja berubah arah penelitiannya. Makanya partisipan itu bisa saja memberikan keterangan yang tiba-tiba mengubah arah penelitian kita. Itu di kualitatif cenderung, misalnya beberapa waktu lalu mahasiswa itu datang melapor bahwa Pak, ini judul penelitian saya sepertinya harus diubah sebab masalah di lapangan itu sudah berkembang. Jadi tadinya dia hanya melihat satu sisi, akhirnya dia mencoba untuk mendalami sisi yang lain. Jadi partisipan ini yang menjadi sebenarnya memberikan variabel-variabel lain dalam penelitian kualitatif itu, mungkin saja mengubah konsep awal metode penelitian kualitatif ya. Jadi informasi partisipan ini menjadi sumber data yang tentu sangat penting. Jadi ide, pendapat, dan pikiran mereka itu mesti diakomodasi. Nah, ini harus masuk di tahap nanti interpretasi. Baik, kita lanjutkan. Penelitian itu disebut pula pencarian ilmiah. Nah, ini yang naturalistic inquiry yang dimaksudkan oleh Crasswell itu. Kemudian karena menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Nah, ini berkaitan dengan gambar yang ada di bawah, yang kedua ya. Gambar yang kedua ini katanya dengan naturalistic inquiry, bahwa penelitian itu situasinya tentu benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai dengan fakta. Jadi lingkungan, pengalaman, keadaan faktual itu adalah titik berangkatnya penelitian tersebut. Jadi bukan asumsi, praduga atau konsep peneliti. Jadi ingat ya baik-baik, titik berangkat penelitian ini itu ada pada lingkungan, pengalaman, dan keadaan faktual yang ada di makanya ini disebut juga sebagai naturalistic inquiry ya. Jadi peneliti itu harus masuk dan mendalami situasi sosial ataupun misalnya politik, ekonomi, budaya yang berlaku di tempat tersebut dan pada saat kita melakukan penelitian itu. Jadi situasi sosial ya harus dipertimbangkan dengan baik mengenai penelitian ini, karena memang dasar penelitian ini arahnya ke penelitian sosial, banyak-banyak digunakan di sana ya. Jadi tentu teman-teman harus tahu bahwa tujuan dari naturalistic inquiry ini menemukan arti dan pemahaman yang baru
dari gejala yang diteliti. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Guba ya, menyebutnya bahwa discovery oriented research itu adalah penelitian yang berorientasi penemuan dan pengertian yang baru. Jadi dia mencoba untuk memberikan asumsi bahwa orientasi dari discovery oriented research itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana penelitian itu berusaha untuk menemukan dan memberikan pengertian yang baru terhadap masalah. Jadi tadi interpretatif, kemudian naturalistic inquiry. Jadi Kuba discovery oriented itu memberikan pemahaman bahwa penelitian itu berorientasi penemuan dan pengertian yang baru. Ini tadi. Jadi kalau naturalistic inquiry ini berbeda dengan penelitian dibuat dengan cara eksperimen yang terkontrol. Jadi beda. Kalau ya namanya juga pendekatannya pasti berbeda. Jadi biasanya di naturalistic inquiry ini orang hanya terfokus pada kondisi sosial seperti apa. Jadi mereka tidak mencoba untuk memasuki atau mengikat variabel-variabel tertentu seperti yang ada di eksperimen desain ya. Sama yang kemarin sempat kita diskusikan bagaimana membedakan sebenarnya kualitatif dan kuantitatif itu. Teman-teman sudah memahami desain itu. Nah, selanjutnya kita mau lihat juga bahwa istilah dalam penelitian kualitatif itu ada juga disebut sebagai konstruktivisme. Jadi ada tadi interpretatif, naturalistic inquiry, discovery oriented, kemudian konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini itu mulai dari satu premis ya. Kita bermain premis kalau ini. Jadi kita mulai dari premis bahwa misalnya dunia manusia berbeda dengan dunia dunia alam dan dunia fisik ya. Jadi yang maksudnya itu adalah dunia manusia itu coraknya hidup, ada interaksi, ada komunikasi yang hidup dan dinamis. Jadi ciri khas dunia manusia itu dapat berbicara, berpikir dan bertindak ya sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diinginkannya. Jadi sedangkan tadi alam dunia alam dan fisik coraknya itu tentu mekanis, keras dan mati. Jadi tidak ada komunikasi yang hidup di dalamnya. Jadi ini mesti dibedakan. Memang agak rumit pemikiran konstruktivisme ini bahwa data-data itu diadopsi atau bisa diamati atau bisa diambil dari memang dunianya manusia. Jadi bukan yang dunia fisik itu yang dimaksud ya. Jadi karena perbedaan ini tentu pendekatan penelitiannya juga berbeda. Jadi manusia itu tidak dapat diperlakukan sebagai makhluk yang mati, dan begitu juga alam fisik yang keras tidak dapat diperlakukan sebagai makhluk yang hidup. Jadi tentu pusatnya adalah pada manusia. Nah, mereka lah yang bisa hidup. Mereka berbicara ya, data itu dari sana, memberikan pendapat, berpikir itu dan seterusnya. Jadi yang diteliti memang manusianya ya. Terus konstruktivisme ini juga beranggapan bahwa dunia dikonstruksi dan bukan diterima. Jadi dunia itu dikonstruksi, jadi bukan diterima. Misalnya kalau secara ringkas saja orang tahu ya, kopi itu pahit misalnya. Jadi awalnya kopi itu pahit sebelum kita mengenal misalnya gula ya. Ketika dikasih gula, maka kopi itu tadinya sudah bercampur dengan gula. Jadi ternyata ada kopi pahit, ada juga kopi yang rasanya manis. Terus sekarang diubah lagi, tadinya
gula pasir sekarang dicampur dengan gula aren. Nah, rasanya juga akan berbeda. Jadi seperti itulah bahwa dikonstruksi terus ya. Jadi tidak diterima. Itu yang dimaksud dengan konstruksi. Selanjutnya kita akan bahas bahwa istilah lain juga ini dalam penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai metode alternatif ya. Metode alternatif ini mengapa juga sering disebut sebagai metode alternatif? Karena metode ini menawarkan cara lain untuk membuat satu penelitian. Apa alasannya? Cara lain seperti apa yang dilakukan? Jadi alasannya bahwa sebelumnya ya orang itu hanya mengenal satu metode, yaitu kuantitatif. Bagaimana mengungkap sesuatu secara angka, begitu saja. Jadi metode kuantitatif itu sebagai dikenal sebagai metode tradisional ya, disebut tradisional karena metode itu sudah dikenal dan digunakan sejak lama, berbeda dengan kualitatif ini. Jadi metode kualitatif ini sering disebut sebagai metode alternatif. Jadi orang dulu meneliti, dia ingin yang pasti-pasti saja ya, yang pasti. Jadi dia tidak ingin variabel pengganggu itu menentukan arah penelitiannya. Jadi dia yang menentukan penelitian itu, mengikat variabel-variabel yang ada di dalamnya. Nah, namun dalam penelitian kualitatif ya, itu anggapannya bahwa realitas sosial itu bercorak banyak. Jadi dia itu multi facet. Jadi dia multifacet, jadi holistik secara menyeluruh juga, kemudian kompleks, sangat lengkap, terus tentu dinamis. Nah, ini yang sering peneliti kualitatif tidak bisa ikat, karena penelitian ini dinamis, berubah-ubah. Nah, yang membuat peneliti kualitatif ini juga kesulitannya lebih tinggi karena penelitian ini penuh makna. Jadi biasanya bias datanya, jadi penuh makna dan memiliki hubungan interaktif. Jadi orang itu harus memberikan indikator yang jelas, pemaknaan, kemudian instrumen utama yang posisinya peneliti di sana itu harus memiliki tingkat pemahaman yang betul-betul mendalam mengenai penelitian kualitatif ini. Jadi inilah pandangan-pandangan yang sering, atau istilah-istilah ya, yang sering digunakan dalam metode kualitatif. Jadi ada penelitian lapangan, ada penelitian interpretatif, kemudian naturalistic inquiry ya, ada juga discovery oriented, kemudian disebut juga konstruktivisme, dan bahkan terakhir itu sering disebut-sebut sebagai metode alternatif. Jadi inilah klasifikasi yang dicoba untuk dipetakan oleh Krasul tadi ya, Krasul. Ya, teman-teman harus paham betul seperti apa arah penelitian ini. Jadi inilah perspektif metode penelitian yang sempat kita ulas secara umum saja dulu. Jadi kita baru mengenal kulit-kulitnya seperti apa kualitatif itu. Jadi teman-teman jangan bingung ya, jangan bingung kalau ada yang menyebut sebagai penelitian lapangan, itu juga benar. Interpretatif ya juga benar. Kemudian naturalistic inquiry itu juga benar. Kemudian discovery oriented, konstruktivisme, dan metode alternatif. Jadi semua istilah-istilah itu memang ada pada perspektif metodologi penelitian kualitatif ya. Jadi kalau misalnya ujian, biasanya ujian meja ya,
teman-teman meneliti tentang budaya biasanya. Jadi sesuai dengan kampus yang kita tempati hari ini, ya, banyak-banyak penelitian kita diarahkan pada penelitian kearifan lokal. Jadi teman-teman bisa dengan leluasa sekali melihat seperti apa fenomena sosial budaya yang ada di Majene ini atau Sulawesi Barat ini dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Namun boleh juga diteliti secara kuantitatif. Tapi karena Majene ini masih hijau, ya, masih betul-betul masih hutan rimba, ya, memang disarankan untuk kalau meneliti tentang budayanya itu ya menggunakan ini. Gunakanlah penelitian kualitatif untuk melihat seperti apa misalnya nilai yang ada di dalam budaya kita, kemudian seperti apa perpaduannya dengan agama Islam yang ada di Sulawesi Barat, bahkan seperti apa orang bisa melihat, kita bisa meneliti seperti apa Islam itu masuk ke Sulawesi Barat atau Mandar dulu ya, sampai sekarang Mandar, Islam masuk ke Sulbar ini dan menggunakan media budaya tadi ya. Jadi itu yang sempat kita diskusikan hari ini. Kita akan bertemu lagi di forum. Silakan join dengan link yang sudah saya bagikan. Teman-teman juga bisa melanjutkan diskusi dalam forum ini mengenai materi tadi. Oke, jangan lupa isi form absennya. Kita ketemu di forum selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.